Yadris. Yadris. Oke, silakan Bu Maria. Silakan Bu Maria, agak apa dulu, tarik napas supaya Aduh, Bu, tak bisa, sudah panik nih. oke, Tenang, silakan Bu. Selamat Ya, pagi silakan. anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Sehat, Bu. Baik, Baik, Bu. Semuanya sehat-sehat ya? Ya, Sehat, Bu, Bu. sehat. Oke. Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita anak-anak, mari kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Ibu minta Yada Yanti pimpin kita dalam doa ya. Ya, Bu. Ayo mulai. Tempat duduk. Siap? Berdoa. Mulai. Selesai. Terima kasih Yada Yanti. Ya, Bu. Baik. Ini anak-anak semuanya hadir ya? Atau ada yang tidak datang ke sekolah? Hadir semuanya, Bu. Wah, anak-anak ibu rajin-rajin ya. Iya, Bu. Coba semua berdiri, ibu cek dulu kerapian kalian. Wah, bagus Josephine, rapi. Iya, Rufinus, rapi. Bagus, anak-anak ibu rapi-rapi semua, hebat. Ya, silakan duduk. Siapa yang tadi pagi datang ke sekolah terlambat, anak-anak? Saya, Bu. Oh, Josephine. Jalan kaki, Bu. Oh, jalan kaki. Hujan, Bu. Hujan. Tidak sengaja terlambat, Bu. Oh iya, ya kita datang sekolah tepat waktu ya anak-anak. Kita harus disiplin. Nah, kalau kita berdisiplin, maka segala pekerjaan atau kegiatan yang diberikan itu bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Oke, mari kita memulai kegiatan kita. Tapi sebelum itu, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, rasa patriotisme kita kepada bangsa dan negara, mari Ibu ajak kalian kita menyanyi dulu ya. Ya, Bu. Kita menyanyi lagu Ya, Bu. wajib, lagu Garuda Pancasila. Ayo kita bernyanyi dengan semangat ya. Dengan semangat, Ya, Bu. Iya. saling dengan tepuk tangan. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah Patriot proklamasi Sedia berkorban Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tiga bangsa. Ayo Ayo maju, Ayo. ayo maju, maju, ayo maju, maju. maju. Oke anak-anak, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak, tadi kita nyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Ya, Bu. Nah, Ya, Garuda Bu. Pancasila itu dasar negara kita. Dasar negara kita itu Garuda Pancasila. Nah, lambang negara kita burung Garuda. Garuda. Anak-anak lihat di atas papan tulis itu, di atas ada gambar burung Garuda kan? Ada, Bu. Iya, Bu. Nah, di situ ada kaki burung Garuda itu dia mencekram apa tuh? Kayu. Tulisan, Bu. Tulisan apa itu? Ayo. Bineka. Tulisan ini Bhinneka Tunggal Ika, Bu. Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak tahu? Pasti di kelas sebelumnya pasti Ibu sudah ajarkan itu kan, sekarang kalian sudah kelas 5. Ayo, siapa bisa? Artinya Lupa, apa Bu. itu? Saya, Bu. Lupa, Ya, Bu. Saya, Bu. Josephine. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, tepuk tangan untuk Josephine.
Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, sama. Kita di dalam kelas ini, walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, tetapi kita tetap satu. Satu apa itu anak-anak? Ayo, siapa tahu? Satu bangsa. Bangsa, Bu. Ya, satu bangsa, Satu bahasa. ya bahasa, satu negara tercinta kita yaitu negara Indonesia. Ya. Oke, Indonesia. kita lanjut. Kita lanjut. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang tema 1, subtema 1 tentang organ gerak hewan. Nah, tujuan apa kita belajar hari ini, anak-anak? Nah, tujuan yang pertama supaya anak-anak bisa atau dapat mengklasifikasikan hewan vertebrata dan avertebrata berdasarkan alat gerak dan fungsinya dengan tepat. Mengklasifikasikan ini sama artinya dengan nanti anak-anak dapat mengelompokkan hewan vertebrata dan avertebrata. Tujuan pembelajaran kita yang kedua, anak-anak, itu yang pertama, yang itu kalian dapat menemukan ide pokok dalam setiap paragraf bacaan dengan benar. Ayo, kita kembali pada tujuan kita yang pertama, mengklasifikasikan hewan vertebrata dan avertebrata berdasarkan alat gerak dan fungsinya. Seperti apa hewan vertebrata dan avertebrata itu? Ayo kita saksikan tayangan video ini. Sudah lihat anak-anak? Ya, Bu. Iya, Bu. Sudah, Bu. Disimak ya. Hewan vertebrata dan avertebrata. Agar lebih jelas, kita simak penjelasan berikut yuk. Coba perhatikan kedua hewan berikut. Ular. Ular memiliki tulang belakang. Salah satu ciri hewan vertebrata ialah memiliki tulang belakang. Dengan demikian, ular termasuk hewan vertebrata. Seperti yang kita lihat, hewan satu ini tidak memiliki tulang belakang. Salah satu ciri hewan avertebrata ialah tidak memiliki tulang belakang. Dengan demikian, cacing termasuk hewan avertebrata. Kita cari tahu hewan selanjutnya yuk. Coba perhatikan, lumba-lumba memiliki tulang belakang. Maka, lumba-lumba termasuk jenis hewan vertebrata. Ubur-ubur tidak memiliki tulang belakang. Maka, ubur-ubur termasuk jenis hewan avertebrata. Jenis hewan avertebrata. Coba perhatikan, ikan memiliki tulang belakang. Maka, ikan termasuk jenis hewan vertebrata. Cumi-cumi tidak memiliki tulang belakang. Maka, cumi-cumi termasuk jenis hewan avertebrata. Burung termasuk jenis hewan vertebrata. Siput tidak memiliki tulang belakang.
Maka, siput termasuk jenis hewan invertebrata. Oke. Kita semua sudah menonton ya anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Sekarang Ibu tanya. Mengapa kambing dan burung merupakan hewan vertebrata? Ayo, siapa bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Karena ada tulangnya, Bu. Tulang belakangnya ada. Tulang belakangnya. Oke, benar tidak yang lain? Yang tadi kamu saksikan itu. Benar, Bu. Betul, Bu. Ya. Tepuk tangan untuk Habri. Yes. Yang berikut, anak-anak, selain hewan-hewan yang tadi kamu amati dalam video tadi, sekarang coba perhatikan di luar. Ada bunga kan? Coba lihat. Kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk hewan apa? Ayo. Vertebrata, Bu. Vertebrata, Bu. Vertebrata. Amalia menjawab vertebrata. Benar. Mengapa kupu-kupu disebut hewan vertebrata, Amalia? Ayo. Tidak punya tulang, Bu. Ya, karena tidak mempunyai tulang. Ya. Dari video tadi kalian sudah bisa mengerti ya tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Jadi, hewan vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan avertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Oke, sekarang Ibu bagi kalian ke dalam kelompok ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ini Ibu bagi. Ini kelompok 1, nanti nama kelompoknya sendiri apa ya? Ini nama kelompoknya harus kelompok hewan ya, dari nama-nama hewan, nama-nama hewan ya. Ini kelompok 1. Ya, Bu. Ini Dini sama Apri sama Yosefin. Kelompok 2, Abri, Rofin, Dayanti. Kelompok 3, Amalia dan Yendris. Kelompok 4, Helda dan Rama ya. Ayo duduk masing-masing kelompok. Sudah, Bu. Nah, sudah duduk semua? Sudah di Sudah, Bu. kelompok ya? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan bagikan bahan ajar. Ibu akan bagikan bahan ajar kepada kalian dan LKPD ya, tetapi kalian belum mengerjakan. Masih dalam mendengar penjelasan Ibu ya anak-anak. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, kalian sudah di dalam kelompok. Sekarang dengar penjelasan Ibu tentang ide pokok. Anak-anak, ide itu sama artinya dengan gagasan atau pikiran. Pokok sama artinya dengan utama. Ide pokok disebut juga dengan gagasan utama. Ide pokok adalah gagasan atau pikiran yang menjadi inti atau dasar sebuah permasalahan dari satu paragraf atau teks. Untuk menemukan ide pokok dari paragraf itu ada 3 langkah. Langkah yang pertama, kalian harus membaca terlebih dahulu teks secara keseluruhan dengan seksama. Setelah itu, yang kedua, kalian mencari kalimat utama dari teks tersebut. Dan kalimat utama ini biasanya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Nah, setelah kalimat utama itu ditemukan, barulah ide pokok teks itu ditentukan. Sebagai contoh anak-anak, kalian perhatikan paragraf ini. Ibu minta baca satu-satu ya. Ibu mulai dari anak Habri. Baca sampai di titik saja ya Habri. Setelah itu gantian dengan teman-teman yang lain. Ayo Habri. Ulang, Bu, tadi putus. Habri baca ya, tetapi bacanya jangan habis. Bacanya sampai
titik saja. Nanti Iya, gantian iya, dengan teman yang Bu. lain. Iya, Bu. Burung merupakan jenis unggas yang dapat terbang menggunakan sayapnya. Ayo, Dini mana? Baca. Burung memiliki ciri-ciri yang sama dengan hewan unggas lainnya. Ciri-ciri burung adalah permukaan kulitnya ditutupi bulu, memiliki paruh, memiliki sepasang kaki, dan sepasang sayap. Oke, bagus. Provinius, lanjut. Ayo, Rufinus. Main, Bu, nak dengar. Saya, Bu. Rufinus, kita sementara pembelajaran. Tolong ya, sebentar istirahat baru bermain. Saya, Bu. Saya, Bu. Ayo, Rama. Pada tulang sayap burung terdapat rongga yang memudahkannya untuk terbang. Saat burung terbang menggunakan otot sayapnya untuk mengepakkan sayap. Oke, terakhir Apriana. Apriana. Iya, Bu. Enggak, Bu. Otot-otot sayap tersebut menjadi tenaga pendorong untuk dapat terbang ke angkasa. Oke, baik, bagus. Sekarang anak-anak perhatikan ya. Tadi sudah Ibu jelaskan ya tentang cara atau langkah-langkah untuk menemukan ide pokok dalam paragraf. Nah, sekarang ayo siapa bisa? Nah, ide pokok itu tadi Ibu sudah jelaskan bahwa dia bisa terdapat di awal kalimat atau di akhir kalimat. Nah, itu di awal kalimat itu kalimat utamanya itu baru kita menentukan ide pokoknya. Belum bisa ya? Bersama, Bu. Ada Yanti. Ya, Bu. Belum bisa? Belum, Bu. Iya, oke Ibu jelaskan ya. Nah, paragraf ini tentang kehidupan burung ini ide pokoknya itu kalau kita melihat secara keseluruhannya berarti kalimat utamanya itu berada di awal kalimat ini, yaitu burung merupakan jenis unggas yang dapat terbang menggunakan sayapnya. Ini kalimat utamanya ya anak-anak. Sedangkan kalimat-kalimat yang berikutnya ini merupakan kalimat penjelas. Kalimat yang menjelaskan atau yang isinya berupa informasi penting yang terkait dengan burung. Tetapi kalimat utama pada paragraf ini terdapat pada awal paragraf ini, yaitu burung merupakan jenis unggas yang dapat terbang menggunakan sayapnya. Nah, itu kalimat utamanya anak-anak. Nah, dari kalimat utama itu Iya, Bu. kita sudah bisa menemukan ide pokoknya. Kita bisa menemukan ide pokoknya di sini bahwa burung merupakan jenis unggas yang terbang menggunakan sayapnya. Nah, sudah bisa paham anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Bisa, Bu. Nah, oke, kalau begitu kembali ke kembali sekarang Ibu, kamu masih duduk di kelompok masing-masing. Ibu sudah bagikan bahan ajarnya ya. Tadi Ibu sudah bagikan. Di sini kalian Ibu minta baca dulu ya. Baca bahan ajarnya 5 menit. Kalian membaca dulu. Sudah 5 menit ya anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang kalian dalam kelompok mengerjakan LKPD yang tadi Ibu bagikan itu. Ingat ya, masing-masing kelompok perannya masing-masing anggota di dalam kelompok punya peran masing-masing ya. Ada yang menulis, ada yang sebentar
melaporkan di depan kelas. Nah, tetapi yang pertama ini Ibu minta semua mengerjakan secara pribadi dulu ya. Ayo, Ibu kasih waktu 5 menit. Mak, yang Mak jamam dah. Ayo, siapa sudah bisa? Saya sudah, Bu. Sudah, Dini Bu. aja. Sudah, Bu. Ya. Ini masing-masing ya. Ayo Dini, coba. Paragraf pertama, ide pokoknya apa ya Dini? Menurut saya terletak di yang pertama, Ibu. Ikan merupakan jenis hewan vertebrata yang hidup di air. Kalimat yang lain-lainnya seperti kata Ibu tadi itu menjelaskan ikan-ikannya, Ibu. Ya, ada yang sama dengan Dini? Sama, Bu. Saya juga Sama. itu. Sama, Bu. Pintar ya. Ya sudah bisa menentukan ide pokoknya. Oke, paragraf yang kedua. Saya, Bu. Ayo, siapa? Saya, Bu. Berani, ayo. Rofin? Saya, Bu. Oh, Rama. Ya, Rama, ayo. Ide pokok paragraf kedua, kalau di sini saya membuatnya yaitu ikan bergerak menggunakan ekor dan sirip. Yang lain sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Nah, itu benar. Jadi ide pokok paragraf kedua itu terletak di awal kalimat. Itu ikan bergerak menggunakan ekor dan sirip. Sekali lagi Ibu jelaskan ya. Untuk kalimat-kalimat yang berikutnya ini merupakan kalimat-kalimat penjelasan. Nah, oke, sekarang kalian kerja kelompok ya. Iya, Bu. Nanti di dalam kelompok ditentukan siapa yang menulis nama kelompoknya, siapa nanti yang mempresentasikan di depan ya. Oke, dikerjakan ya. Iya, Bu. Baca dulu petunjuknya. Berjalan dan melompat. Kelinci. Dikasih garis ya, Bu. Ya, itu ada petunjuknya di situ. Ibu sudah tulis di dalam LKP-nya itu. Kalian amati dulu pertama gambar, setelah itu baru kelompokan berdasarkan dengan suruhan itu. Ada lingkaran di situ. Agak naikkan, Bu, sedikit. Turun. Iya, Ya. ya. Oke, iya, Bu. Berjalan hewan vertebrata yang melata. Ibu kasih waktu 10 menit ya, anak-anak. Iya, Bu. Berjalan Di situ ada gambar. Terus tadi kalian sudah tahu bahwa hewan vertebratanya itu apa, vertebratanya seperti apa. Nah, sekarang kamu amati alat geraknya di situ. Kalian sudah kelas 5. Anak-anak Ibu hebat. 1, 2, 3, 4. Ini harusnya saja nih.
berjalan. Kelinci, dia berjalan melangkah. Atau belum anak-anak? Belum Bu, belum 10 menit. Ya. Kelompok dini sudah atau belum? Belum, Bu. Belum. Oke, dilanjutkan ya. Kelompoknya Habri. Ayo sebentar. Belum, Bu. Masih ada yang belum. Iya. Kelompok Amalia. Belum. Berarti semua belum ya? Oh iya, belum 10 menit. Bunda. Kelinci. Anak-anak, salah atau benar itu yang kedua ya. Penting dikerjakan Iya, dulu. Bu. Penjelasan lagi dari Ibu. Ada cuma berjalan doang. Nanti sebentar kelompoknya Dini ya, presentasikan di depan lebih dulu. Iya, Bu. Tapi takut salah, Bu. Apa anak? Sudah, Kita Bu. belajar. Nanti beribu Sudah, jelas Bu. kembali. Sudah, Ya, Bu. Kelompok kami sudah, Bu. kami coba ya, Bu. Iya anak-anak, bagus itu. Jangan Kita marahin ya, selalu- Bu. Iya. Ini gambar sapi yang pertama. Dia Iya. ada tulangnya, Ibu. Jadi masuk vertebrata. Oh iya. Dia berjalan. Terus yang juga ada tulangnya di sini ada kelinci. Jadi Oh, dia iya. masuk vertebrata dan dia melompat-lompat. Betul. Begini ya, Iya, Bu. dengan kelinci ya. Mm-mm. Ini. Betul, Bu. Kayak gitu kami bikinnya, Bu. Ya. Ayo siapa lagi? Kelompoknya Dini masih. Ya, Bu. Yang kedua gambar. Ini cacing ya, Bu ya? Iya, cacing itu. Cacing tidak ada tulangnya, Ibu. Dia avertebrata, tapi dia jalannya di tanah, tidak bisa jalan terbang. Jadi dia melata. Iya, dia melata. Ya. Jadi cacingnya melata. Lanjut gambar belalang ya, Bu. Iya. Belalang ada tulangnya enggak, teman, ini belalang? Enggak, Bu. Tidak ada tulang, Bu. Berarti dia avertebrata dan dia Terbang. terbang. Belalang dia tidak punya tulang tapi dia terbang cara itunya, Bu, pergi-perginya. Selanjutnya lebah. Sama ya, Bu, menurut kami dengan belalang. Ya kan, Sama ya. dengan kita lebah sama dengan belalang. Dia tidak punya tulang dan dia terbang. Selanjutnya apa ini? Kicot. Bekicot. Bu, cangkangnya nggak masuk tulang kan, Bu? Enggak. Iya, Nak. Jadi bekicot dia tidak ada tulang, masuk avertebrata, dan menurut kelompok kita ya, Rovinus, dia Iya, jalan Bu. rata. Lagi, ayo. Yang lanjutnya si cantik, Ibu, kami suka ini, kupu-kupu. Dia nggak ada tulang, Ibu, nggak kayak saya banyak tulangnya. Jadi dia avertebrata dan dia caranya terbang. Yang terakhir yang
Kami tidak suka semut. Apa tadi ya? Semut, Suka Dini. vertebrata, dan dia apa ya semut? Berjalan, Ibu. Itu dari kelompok kami, Ibu. Anggota kelompok saya tadi, saya, Rovinus, dan siapa ya tadi? Lupa. Josephine. Ya, Yustin. Nama kelompoknya apa Dini? Kupu-kupu, Bu. Kami kelompok kupu-kupu. Kan kami senang kupu-kupu, Bu. Senang kupu-kupu, Oh Bu. ya. Saya dengan Mirna senang kupu-kupu, Bu. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kupu-kupu dulu ya. Baik. Mirna kembali ke tempat duduk. Ayo kita minta kelompok berikut. Kelompok Habri. Oh, kelompok harimau tuh, Bu. Masa kamu yang menentukan? Mas Habri kan kelompok beda sama kamu, Vinus. Ayo, Iya. Habri. Kalau kelompok kami, cacing masuk vertebrata dan yang melata. Kemudian kelinci masuk vertebrata dan berjalan melompat. Sapi juga masuk vertebrata. Kemudian semut dia berjalan dan melompat juga, Bu ya. Tapi dia masuk dengan avertebrata. Kemudian bekicot tidak punya tulang dan jalannya melata merayap di tanah. Berarti dia masuk hewan avertebrata yang melata. Ya. Kupu-kupu katanya Ibu tadi ini dia juga tidak punya tulang. Berarti dia masuk hewan avertebrata dan terbang. Kemudian lebah posisinya sama dengan kupu-kupu ya, Bu, sama dengan apa ini ya? Apa namanya ini ya, Bu, yang warna hijau ya? Serangga Belalang. apa ya? Belalang. Iya, lupa, belalang. Belalang masuk juga dalam satu kawasan, satu jenis dengan lebah sama kupu-kupu ya, Bu. Dia. Begitu, Bu. Ya. Kelompoknya Habri nama apa ya? Tadi Ibu sudah bilang. Harus kasih nama. Lumba-lumba, Bu. Oh, kelompok lumba-lumba. Ayo. Oke, terima kasih untuk kelompok lumba-lumba. Kita tepuk tangan dulu ya untuk kelompok lumba-lumba. Oke, kelompok berikut. Ayo, kelompok Amalia. Anak-anak, Ya, Bu. masih semangat ya, Amalia. Masih, Bu. Silakan. Sapi, hewan bertulang belakang dan memiliki kaki. Hewan vertebrata yang berjalan dan melompat. Ini cacing, hewan tidak memiliki tulang belakang, berjalan melata, hewan avertebrata yang melata. Ini belalang ini. Belalang tidak memiliki tulang belakang, jadi hewan avertebrata yang terbang. Ada lagi lebah, memiliki sayap, punya kaki, tapi tidak memiliki tulang belakang. Masuk ke hewan avertebrata yang terbang. Ada lagi siput, ini siput apa bekicot ini?
Teman-teman ini apa ini? Siput apa Bekicot, keong? Bu. Sama siput, bekicot sejenis. Bekicot ini. Bekicot Siput bekicot. memiliki cangkang dan melata. Jadi tidak memiliki tulang belakang, jadi masuk ke hewan avertebrata yang melata. Kupu-kupu memiliki sayap cantik dan bisa terbang, tapi tidak memiliki tulang belakang juga. Ini termasuk hewan avertebrata yang terbang. Terus kelinci hewan yang berkaki dan memiliki tulang belakang, jadi masuk ke hewan vertebrata yang berjalan dan melompat. Terakhir semut. Semut tidak memiliki tulang belakang ini. Hewan avertebrata yang berjalan dan melompat. Sudah, Bu? Satu itu Amalia. Gambar di sebelah kanan tuh. Mana lagi, Bu? Kelinci, Bu. Sudah tadi, Bu, kelinci. Kelincinya sudah. Oke, Sudah. tepuk tangan untuk Hewan yang kelompoknya Amalia. Ya, Bu. Ini nama apa ya, Amalia? Apa? Kelompok bekicot, Bu. Kelinci, Bu. Oh, kelompok kelinci. Jadi ada kelompok Ya, kupu-kupu, kelompok lumba-lumba, dan kelompok kelinci. Ayo, sekarang kelompok yang terakhir ini. Kelompoknya Hilda. Ayo, Hilda. Rahma apa Hilda nih? Hilda, kelompoknya nama apa ya, Hilda? Ya Bu, yang pertama penih sapi ya. Sapi ini karena bertulang belakang berarti vertebrata. Terus berjalan. Cacing ini nggak ada tulangnya berarti avertebrata. Terus dia melata. Belalang avertebrata yang terbang. Terus serangga ini juga avertebrata, Bu. Dia juga terbang. Terus bekicot avertebrata melata. Kupu-kupu avertebrata terbang. Terus mana lagi ya nih? Semut avertebrata dia berjalan. Yang terakhir kelinci karena dia punya tulang berarti vertebrata yang berjalan dan melompat, Bu. Terus, Ya, Bu. sudah ya? Sudah, Bu. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Hilda. Ya, Bu. Kelompoknya apa tadi ya? Ubur-ubur, Bu. Oh, kelompok ubur-ubur. Ya, bagus. Anak-anak, kalian tadi sudah melaporkan hasil kerja kalian dan jawaban kalian benar semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Tetapi dengar, Ibu jelaskan kembali di belalang ya. Ada yang lupa tadi, belalang itu punya kaki tidak kamu lihat di situ? Ada, Bu. Nah, berarti selain itu bisa terbang, belalang juga bisa Berjalan dan melompat. 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 Nah, ini. Oke, anak-anak. Sekarang kita sudah selesai pembelajaran kita. Sekarang Ibu tanya, kira-kira tadi pembelajaran apa ya yang kamu dapat? Hewan, Bu. Vertebrata. Pipa, Bu. Tulang belakang dan tidak memiliki tulang belakang. Pintar, Amalia. Ya. Coba sebutkan lagi, hewan avertebrata itu contohnya seperti apa? Yang bergerak dengan kaki. Kucing. Sapi. Ayam. Ya.
Ya, kalau yang hewan vertebrata yang bergerak dengan sayap, Burung. ayo. Burung. Burung. Ayam. Ayam. Bebek. Yang vertebrata, Iya, iya. yang bergerak dengan perut, apa tadi? Ular. Cacing. Siput. Hewan Ular tidak cacing. Siput, Bu. vertebrata yang bergerak dengan perut, ayo. Cacing. Ular. Ular, coba. Siput. Spin bilang ini ular. Coba kamu tadi amati video tadi, apakah ular itu vertebrata? Tidak. Ular ada tulangnya, Bu. Ya, Bu. Vertebrata. Ular itu vertebrata. ya, Vertebrata tapi berjalan dengan tulang belakang. tapi dia berjalan pakai apa ular Ibu? Tadi bisa tanyakan ya untuk dengan otot perutnya tadi mata. Yosebin. Sudah mengerti ya Yosebin? Sudah Ibu. Anak Ibu sudah mengerti semua? Sudah Bu. Nah, sekarang Ibu minta dari kamu semua ya menilai diri Ibu ya. Bagaimana cara Ibu mengajar tadi? Apakah kalian sudah paham semua atau bagaimana? Anak-anak. Paham, Bu. Paham, Bu. Dengan pembelajaran kita tadi, anak-anak. Tenang Ibu. Ibu. Nah, Anak-anak. Sekarang kita selesai pembelajaran kita, tetapi sebelum kita menutupi pembelajaran kita hari ini, Ibu sampaikan bahwa besok kita tetap melanjutkan materi kita, tetapi pembelajarannya berbeda, yaitu tentang kalian diminta untuk membandingkan hewan vertebrata dan vertebrata. Tadi kalian mengelompokkan, besok kalian membandingkan. Dan yang kedua, kalian nanti menemukan atau mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah, sebelumnya kita sepakati dulu ya, tugas yang kalian bawa besok. Kalian harus bawa yang pertama, gunting, lem kertas, kardus, dan lidi ya. Ingat ya anak-anak, besok wajib bawa ya, ya. Bu. Oke, sebelum kita Ya, tutup, Bu. nyanyi dulu ya sebelum kita mengakhiri Ya, pembelajaran. nyanyi Bu. Tenang Ngantuk. kan nyanyi. Kita bernyanyi bersama ya. Ya, lagu India, Bu. Yo. Kita mengamati videonya, setelah itu kita menyanyi bersama-sama. Sama channel Jumper Kreator. Itu perjalanan Sirip berenang, sayap Untuk terbang, perut untuk merayap, setiap binatangnya alat gerak terbang di langit tempat hidupnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat. Ya, jadi sebuah binatang itu punya alat geraknya masing-masing. Tergantung dari apa tadi? Tempat hidupnya. Ya, anak-anak, sekarang sudah jamnya kita pulang. Mari kita menutupi pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ibu minta Dini sembahyang ya. Ya, Bu. Ayo teman-teman, kita siap-siap pulang. Semuanya tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak jangan lupa beri salam dengan guru-guru di kantor ya, baru pulang. Ya, Bu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Salam, Bu. Oke, alhamdulillah. Teaching terakhir hari ini pada pertemuan virtual kita. Coba kita kasih hapus untuk kita semua dulu.
Alhamdulillah dari tampilan Bu Maria udah tergambar ya, menganalisa, udah hot. PBL ya Bu? Ya, Bu. Kemudian apa lagi ya? Karena saya masuk di tengah ya. Oke, Ya Bu. ya Bu Cici. Ya mari Bu. Ya, jadi sama-sama kita saksikan bagaimana Bu Maria betul-betul runtun menyampaikan pembelajaran dari orientasi, kemudian sampai nanti pada langkah yang kelima dari PBL. Kemudian materinya kita lihat juga tadi bagaimana di awal bahasa Indonesia tadi ya Bu ya. Tapi di bahasa Indonesianya membicarakan tentang apa tadi itu untuk ide pokok ya, ambil ide pokok dan sudah ditentukan juga konsep bagaimana cara kita mendapatkan ide pokok. Pelajari dulu dengan baik, kemudian lihat kalimat awal dari paragraf atau kalimat akhir dari paragraf, kemudian tentukan ide pokok. Nah, maka kita sudah dapat tadi ide pokoknya mengenai apa tadi itu? Mengenai burung ya. Ya, mengenai burung tadi. Terbang menggunakan sayap atau apa kan begitu ya? Sayap. Dan ini ayam atau apa tadi itu? Ya, yang jelas koneksi pula dia dengan apa namanya bahan Ibu untuk bicara apa namanya pengelompokan hewan, apakah itu nanti didasarkan kepada tempat hidupnya ya Bu ya, didasarkan kepada tempat hidupnya, nanti apakah dia vertebrata atau avertebrata umpamanya. Dan saya pikir itu sudah hal yang sangat tepat, apalagi apa namanya ya sudah bagus lah itu ya. Yang tadi itu kaki ayam dengan kaki itik tadi itu apa Bu Maria juga itu? Bukan. Bu Yosef. Bukan ya? Ibu Yosef itu tadi ya. Jadi nampaknya memang di pelajaran ini memang ada bertautan, ada hubungan, tapi tinggal pada bagian mana kita menetapkan atau melihat lingkup materinya. Tentu jangan pula lingkup materi yang harusnya untuk kelas 3 umpamanya kita ajarkan di kelas 5 seperti yang Bu Maria sekarang ini. Tapi ada hal yang sangat menarik menurut saya di Bu Maria tadi itu, siswanya sudah mulai berpikir begitu ya. Ya, mengajak berpikir untuk analisis di situ, kemudian mengajak untuk hot study itu pada saat dia tidak sekedar meletakkan menggaris-garis itu saja, tapi mereka sudah harus tahu apa alasan mengapa sapi ini termasuk kelompok ini. Nah, ternyata kelompok ini ada pula yang berjalan, ada yang terbang, ada yang berjalan dan terbang. Nah, tentu di situ diperlukan kreativitas atau kehati-hatian siswa pada waktu melihat dia punya kaki enggak, kan begitu ya. Seperti tadi yang terakhir itu belalang ya. Belalang mau diletakkan di mana, kan begitu ya Bu Maria. Jadi menurut saya sudah bagus. Penggunaan medianya, tinggal persoalan kita, tinggal jaringan kita saja yang kadang-kala terputus. Karena itu nanti, dan semua siswanya sudah aktif sendiri. Begitu barangkali ya Bu Maria ya, kita berikan puslah kepada Bu Maria dan kita semuanya ini, sampai kita pada penghujungan pembelajaran kita pada sore hari ini, dari pagi ya. Ini memerlukan tenaga yang ekstra kita ini untuk bisa sampai pada jam sekarang ini. Ya, nah kemudian besok sama dengan Bu Maria sekarang ini atau Bapak Ibu yang sudah tampil, kan juga nanti besok apa ya yang mau dikerjakan. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Harapan yang tampil besok lebih baik daripada yang sekarang, kalaupun yang sekarang sudah sangat baik. Jadi semuanya sudah sangat baik dan besok harus lebih sangat baik. Begitu ya Bapak Ibu, begitu ya Bu Cici ya? Iya Bu, betul. Nah, dan mudah-mudahan kita semua sehat. Ibu Maria malam ini sudah mulai bisa tidur, dia nyenyak ini. Bu Yosefin, Pak Rufino, kemudian
Habri, Afriana, kemudian Ria ya. Nah, jadi sudah, dan besok siap-siap Bapak Ibu dan menampilkan yang lebih hebat lagi. Kalau video-video